Warga yang berada di Transbarelang, Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung, Kota Batam masih menimbulkan polemik, akibat warga digusur tidak tanpa ganti rugi. Sementara warga yang sudah lama menempati lokasi dikejutkan oleh sejumlah oknum yang mengaku sebagai petugas atas perintah dari perusahaan. Dan menutup akses jalan, di mana dahulu jalan tersebut bisa dilalui kendaraan 4 roda. Namun tidak bisa lagi. Dan keterangan warga pihak perusahaan melakukan intimidasi terhadap warga. Anur, PT Anur apa itu, Ri? PT Anur, dia brutal sama kami, dipaksa kami untuk menggusur, dipaksanya kami gusur tanpa pembayaran sama sekali, belum ada pembayaran sama sekali. Jadi ini satu contoh kolam saya dipaksa katanya mau ditimbun, jadi kami dipaksa untuk menggusur kolam ini. Paksa mengambil inilah mata pencarian kami, Pak. Inilah mata pencarian kami. Jadi tolonglah, Pak. Ini. Jadi, Ibu udah berapa tahun di sini di lahan ini, Bu? Saya di lahan ini, Pak, hampir 24 tahun. 24 tahun. Dari 2002 masuk saya di sini. Jadi pihak perusahaan apa ada peringatan awalnya? Peringatan itu awalnya sama sekali tidak ada. Dari dulu tidak ada peringatan itu. Jadi sudah dalam 1 tahun inilah ada peringatan ini. Jadi peringatan itu pun hanya selentingan gitu aja. Hanya selentingan gitu aja. Tapi yang parahnya selama ganti pengacaranya, itulah Pak Dewo Situmeyang itulah mengintimidasi kami mulai dari 3 bulan ini. Mereka mengintimidasi kami. Mengintimidasi secara apa, Bu? Mengintimidasi itu secara mereka mengasih kami ganti lahan 7 juta. Ya, mereka memang datang kemari membilangkan ganti rugi lahan 7 juta, rumah 5 juta, kandang kambing 2 juta, kebun 1 juta. Itulah yang diapakan mereka. Terakhir karena kami nggak mau, kami kan kami kan juga warga Indonesia juga, Pak. Jadi ya kami ya ikutlah dengan perkah. Kalaupun nggak bisa kami ikut dengan perkah, paling tidak kami adalah ibarat kami janganlah segitu. Itulah permintaan kami, Pak. Cuman mereka ini mengatakan PT hanya sanggupnya segitu. Selama ada bahwa ini akan digusur, bagaimana perasaan Ibu ketika kita mengetahui bahwa lahan ini sudah mau digusur, Pak? Kalau bagaimana perasaannya sedih, Pak. Cuman ya namanya kita juga menumpang, ya kita sadar kan gitu. Cuman kan kita juga namanya kalau mereka juga mau pakai lahannya ya nggak apa-apa. Cuman ya tanam tumbuh dan bangunan wajib mereka bayar sama masyarakat. Ya. Ada berapa masyarakat di sini, warga? Di sini kami yang terdampak ada 5 keluarga ya, 5 kakak. Ada 5 kakak, Pak. Yang berkebun sama yang berbatu bata merah, 1 besi tua. Katanya ada warga di sini merasa ketakutan ketika sudah ada penggusuran di sini. Ketakutannya kayak gimana? Ya, kami merasa ketakutan, Pak. Selama 2 minggu ini kami merasa ketakutan karena kami diintimidasi. Mereka bawa premanisme untuk kami. Mereka bawa premanisme. Jadi kami itu merasa ketakutan benar-benar ketakutan. Mereka itu mengapain kami itu kayak binatang, kayak brutal gitu. Mereka membrutal untuk kami. Kami dibikinnya seperti binatang di sini. Jadi kami benar-benar ketakutan kami di sini. Misalnya kepada wali kota, Bu, wali kota Batam. Ya. Saran kalau aku minta sama wali kota Batam, sini lari duduk berdiri. Kalau aku minta sama wali kota Batam, tolonglah, Pak. Ya, lihatlah kami penduduk Indonesia ini, kami tinggal di kebun ini. Ya, kami memohon, tolonglah, perhatikanlah kami masyarakat miskin ini. Kami ditindas di sini, Pak. Kami ditindas di sini. Kami dipaksa keluar tanpa bayar sepeser pun mereka.
Ya, Apa nama PT-nya, Bu? PT Anur. PT Anur. Itu yang tahu aku. PT Ainur. PT Ainur kemarin ada pelengkapnya udah dicabutnya. Ada berapa luas lahan Ibu di sini, Bu? Yang Ibu kelola? Yang saya kelola sebenarnya di sini cuman kalau di sini 2, yang terdampak dengan PT ini ya, Iya, PT ini. 2,2 hektar. 2 hektar yang terdampak di sini sama PT Anur. Inilah Pak, ini satu contoh mereka mengintimidasi kami sampai kami membongkar kolam kami karena mereka memaksa tanpa belum ada pembayaran sepeser pun. Dan akses jalan pun ditutup, saya lihat, Ibu. Iya Pak, sekarang akses jalan pun ditutup Pak, dikasih cuman setengah meter. Itu pun hujan dan longsor, kami sama sekali masyarakat tidak bisa keluar apa-apa Pak. Untuk kami keluar pun untuk membeli makan pun kami sama sekali nggak bisa. Terus mereka jaga kami di depan, seolah-olah kami ini adalah pelaku. Ya, seolah-olah kami pelaku Pak. Jadi padahal kami di rumah kami sendiri. Jadi tapi kami mati ketakutan sekarang ini. Karena mereka itu memang nggak mengancam kami, cuman mengintimidasi kami. Seolah-olah kami pencuri lah, gitu. Itulah dibikin mereka untuk kami di sini. Jadi saya dengan tetangga lainnya sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Ya karena kebrutalan mereka lah. Itulah Pak. Ya, nama saya Heri. Saya tinggal di Gudang Batu Merah. Karena saya kemarin sempat berdebat juga sama orang. Karena saya minta kan sesuai apa yang saya minta kan. Karena PT itu mintanya 15 juta. Tapi saya tidak mau. Saya sanggupnya kan mintanya 100, tapi ada nawar-menawar dari PT kan. Tapi setelah itu ngancam saya. Orang suruhan dari perusahaan? Iya. Siap, ya. Saya kurang tahu juga kan soal itu kan, perusahaan apa itu kan, sama juga sama dibilangin kakak tadi. Kalau nggak mau, PT pun dia nggak mau ganti rugi, dia bilang kan. Terus saya diancam orang tuh, dia bilang maunya apa. Saya bilang saya nggak minta apa-apa. Dia bilang mau main, saya nggak mau main. Itu aja Pak, saya minta kan sesuai dengan ganti ruginya. Ya, seikhlasnya orang PT itu kan berapa kan, tapi jangan bilang seikhlasnya. Jadi namanya lahan Bapak apa, tanam Bapak? Saya adanya kan rumah, gudang batu, sama kolam itu aja Pak, antaran 3 itu aja. Ada berapa tahun Bapak di sini Bapak? Saya tinggal 6 tahun di situ Pak. Ya. Selain di sini, apakah ada kegiatan Bapak lagi? Tidak ada lagi Pak. Sudah cuma ini aja mata pencarian Bapak ya? Mata pencarian saya cuma bikin batu merah, antara anak saya sekolah, itu aja. Nggak ada yang lain. Jadi kalau pihak kelurahan dari kelurahan kecamatan Tembesi ada nggak pernah datang sini Bapak? Nah, kalau dulu datang tempat Pak Rahab kan kita sudah kompromi semua sama kelurahan kan. Kita duduk di kandang kambing, mulai kelurahan, RT, namanya Mardi, orang Flores, terus Abri, orang 6, saya nggak kenal Pak, terus terang. Itu aja saya bilang kami. Pak siapa? Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Heri. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan saya Ibu Juliani Harahap. Ini bagaimana Bu masalah penyusuran ini? Ya itulah Pak, saya kan hanya mewakili orang tua saya kan. Jadi orang tua kami ini udah lama lah memang tinggal di sini, sudah 24 tahun lebih. Nah jadi ini waktu 2 tahun terakhir ini memang udah mau digusur lah. Jadi kemarin itu memang udah datang beberapa perangkat seperti KBP, kita kayak biasa Pak, prosedur SOP-nya itu loh. Kalau memang mau digusur itu kan ada diukur, kayak ditulis-tulis gitulah kan. Oke, kita udah ikutin semua. Jadi setelah itu baru
apa ya, dihitung, adalah perhitungannya sesuai perka. Sesuai perka. Jadi kayak ini kan rumah yang di atas lahan lah, kita ceritakan rumah, ada kandang kambing, ada kandang ayam, ada kayak ini kan kolam, ada juga kebun. Nah, jadi gitu kan udah dapat lah ini Pak itunya, hitungannya udah dapat. Jadi mungkin kan dari pihak perusahaan biasa, mungkin dari pihak perusahaan PT Alnur ini dia minta mungkin pengurangan harga. Jadi kan kita ada yang namanya mungkin nggak cocok gitu harganya. Jadi kita ulang lagi sampai akhirnya adalah titik temunya kemarin harga sudah deal dengan harga sesuai perka, sudah deal. Tapi gimana ceritanya di mendekati Lebaran, selesai Lebaran tahun 2024 ini, tiba-tiba mereka kan menjanjikan nih, mau menjanjikan uang hasil dari perka ini, hasil pokoknya ikut dari intinya tinggal pembayaran. Tiba-tiba berubah haluan orang ini. Jadi si pengacara yang awalnya ini sudah menyetujui katanya mau langsung pembayaran, tiba-tiba berganti. Kami hubungi, kami telepon, kami itu nggak ada yang aktif. Orangnya hilang lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kita berpikirnya, oh mungkin apa masih diundur-undur lagi ya ini. Kita pikirnya gitu. Rupanya tiba-tiba mereka datang, ya gitu Pak, dengan cara seperti ini. Seperti apa Bu? Ya mereka datang, pertama datang oke lah. Mereka dan ini ganti pengacara. Nah, ganti pengacara dengan yang namanya Pak Deo ini tadi. Ya sampai sekarang mereka masih pegang ya, berapa bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir kalau tidak salah. Mereka pegang, dia datang, itu hanya apa ya? Dia meminta intinya pengurangan harga, tapi jauh sekali Pak dari perka yang awal mereka setujui. Dia menjatuhkan harga untuk kesemuanya ini, untuk rumah, kolam, kebun, untuk rumah kan Pak, untuk rumah, kebun sama kandang itu hanya 7 juta. Sebelumnya? Ya, sebelumnya itu harganya sekitar sesuai perka itu. Sesuai perka lah. Iya sesuai perka. 90 lebih seperti itu Pak sesuai perkanya. Tapi mereka setuju. Tiba-tiba pengacara itu datang, dia suruh kami ambil uang 7 juta. Otomatis kan jauh Pak, jauh sekali. Dia menghargai kayak rumah misalnya 3 juta, kebun atau misalnya rumah seperti ini ya Pak ya, ini rumah dihargainya mungkin sekitar 3 atau 4 juta. Terus kayak kandang 2 juta sama apa namanya kebun kita di situ itu 1 juta. 1 juta ya. Iya gitu Pak. Katanya ada masalah intimidasi gimana itu? Oh kalau intimidasi itu dari pihak mana ya kalau kita ini Pak ya. Jadi mereka itu ya biasalah mengintimidasi kita. Jadi mungkin kita juga kurang nyaman kayak salah satunya intimidasinya itu ya ini jalan ya. Mereka tutup gitu. Dan jalan yang di depan yang seharusnya mereka tuh tidak ada hak mereka untuk tutup kan ditutup juga sama mereka. Istilahnya bukan mereka tutup Pak, walaupun mereka memberi space sedikit 1 motor, tapi kan tetap aja itu menghalangi kita kan. Kita sama sekali nggak bisa beraktivitas di situ. Mobil nggak bisa keluar ya Bu? Mobil nggak bisa keluar sama sekali Pak. Kayak kemarin juga suami saya mau kerja aja keluar, mobil nggak bisa keluar. Jadi otomatis 1 hari kita nggak ada aktivitas sama sekali. Kayak gitu. Kayak ini udah berapa hari ya, ini kan kita kan jualan juga, orang tua saya nggak bisa juga Pak. Jadi nggak ada aktivitas. Bukan kita aja, bukan berdampak di kita. Jadi orang-orang ini kan di gudang bata nih Pak semua. Orang-orang yang nggak ada, yang masyarakat tidak ada sangkut paut dari 5 kakak mereka ini, mereka juga kan nggak bisa keluar Pak. Tidak bisa aktivitas lagi. Akibat dampak perusahaan ini ya. Iya, dari suka-suka perusahaan ini. Jadi mereka itu kayak intimidasinya banyak Pak sebetulnya. Banyak intimidasi mereka, seperti kayak kemarin kita kan hanya mempertahankan hak. Kami hanya minta hak kami. Tapi mereka dengan brutal, anarkisme lah. Jadi pengacaranya ini hanya berlindung, ibarat kata kita bilang berlindung ya. Dia berlindung di balik premannya ini tadi. Ya, kalau kita bisa bilang katakan mereka preman lah. Walaupun mereka kalau kita mendatangkan siapapun, mereka bilangnya orang luar nggak boleh ikut campur. Sedangkan mereka kalau kita bisa bilang preman itu kan mungkin orang luar. Tidak ada sangkut pautnya di sini. Gitu loh Pak. Gitu. Jadi permintaannya kepada wali kota dan Kota Batam ini memang. Ya, kami minta Pak, mungkin bagi Pak Wali Kota kita ya sekarang Pak Haji Muhammad Rudi ya. Itu mungkin kami ini hanya rakyat kecil. Mungkin kami pun bukan ada apa-apanya lah Pak. Kami hanya kecil lah. Kami hanya rakyat kecil. Seperti yang mungkin pengacaranya bilang kan, kami hanya warga ruli
Ya memang kami warga Ruli, mungkin mau dia katakan kami warga Ruli bagaimana, kami hanya menumpang karena kami nggak pantas, kami tahu ini bukan hak milik kami. Tapi kan kami juga meminta hak kami sebagai warga negara Indonesia. Apa sepatutnya mereka membayar kami dengan harga 7 juta tadi? Dan setelah kami ngepush Pak, istilahnya gitu kan, mereka seperti main-main. Kami bayar kalian 15 juta, tapi kalian keluar seperti itu. Kan itu kan nggak ada namanya mediasi. Kita kan paham juga Pak, walaupun kita bukan sekolah tinggi seperti mereka, kita tahu juga arti mediasi itu apa kan Pak. Kalau nggak ada yang namanya, kita aja belum pernah didudukkan rame-rame gitu nggak Pak. Dari pihak perusahaan itu nggak pernah mau mendudukkan kita, jadi mereka hanya datang perwakilan. Tapi mereka tidak mau tahu kalau namanya mediasi itu kan bukan hanya dari pihak perusahaan yang datang, harusnya mungkin ada perangkat RT RW atau apa, baru kan kita bisa bilang itu mediasi. Dan selama ini mediasi belum ada titik temu Pak. Titik temunya nggak ada. Mereka tuh hanya datang minta kita, oke, saya kasih kamu 7 juta, kamu harus kuat, kami kasih waktu. Mereka sampai datangkan kami somasi Pak. Secara musyawarah ya dengan masyarakat ya? Itu nggak ada. Itu belum ada sedikit pun dari pihak PT ini, belum ada. Dari pihak pengacaranya tadi ya, yang selama 3 bulan terakhir ini yang dipegang sama Bapak pengacara Deo itu tadi, itu belum ada. Belum ada. Dia hanya setelah dia datang, kita nggak cocok harga, selang berapa minggu ya mungkin dia ngasih kita titik tenang, tiba-tiba dia mendatangkan alat, kayak langsung melakukan pengerusakan, kayak melakukan pembongkaran seperti kebun. Harusnya sebelum dia melakukan pembongkaran dia harus ada pembayaran Pak, sedangkan ini kan tidak ada sedikit pun dia pembayaran. Melakukan musyawarah tidak ada sama sekali. Mereka tidak mau, mereka langsung sistem anarkis. Jadi hanya pihak dari preman itu tadi yang mereka selalu maju. Dan kita juga kita bukan asal ngomong, kita punya bukti. Kita ada bukti bagaimana premanismenya itu tadi. Yang katanya kami kalau mendatangkan orang luar nggak boleh. Sedangkan kita juga patut bertanya, itu preman orang mereka atau bukan? Seperti itu. Saya Bu, dengan Ibu siapa namanya Bu? Dengan saya Bu Juliani Harahap Pak.